Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saat bangun tidur di pagi ini, tidak banyak kata-kata yang saya ucapkan. Juga tidak ada lagu pujian khusus di dalam benak saya. Hati saya begitu tenang. Saya memikirkan bahwa yang saya butuhkan bukanlah tentang ayat-ayat ataupun lagu pujian, namun akan Tuhan itu sendiri. Karena Dia ada bersama-sama denganku. Dia melingkupi saya. Dia telah tinggal di hati saya. Dia memiliki sebuah nama yang begitu berharga, yaitu Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Oleh karena itu, sekalipun kita adalah yang buta huruf, ataupun yang tidak memiliki lagu pujian ataupun Alkitab, kita masih dapat menikmati akan Tuhan. Karena yang paling saya butuhkan adalah kehadiran Tuhan dan akan kedekatannya dengan saya. Dan namanya adalah sebuah janji. Dia ingin bersama-sama dengan kita. Dan kini, berapa lama lagikah momen tersebut akan tetap ada? Dia telah tinggal di hati saya. Dia telah bersatu dengan saya. Ini merupakan sebuah berkat yang terbesar. Ini merupakan kebenaran yang paling mulia. Saya bersyukur atas pengingat yang dari Tuhan ini untuk saya yang ada di pagi ini. Untuk dapat fokus padanya. Dan tiada yang lain lagi. Dia adalah yang paling penting. Dan saya dapat menikmati cinta yang tak terbatas ini bukan karena ada Alkitab ataupun karena ada lagu pujian. Itu adalah karena Dia ada bersama-sama dengan saya. Karena Dia telah bersatu dengan saya dalam satu roh. Ada sebuah lagu pujian yang begitu berharga yang ada dalam lagu pujian kedua. Satu roh bersama Tuhan. Sebenarnya ini adalah sebuah kebahagiaan yang tiada taranya yang terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Di setiap hari kita dapat hidup bersama dengannya. Tidak akan berpisah lagi. Bukankah hal itu begitu berharga? Penyatuan yang dengan Tuhan ini adalah yang melampaui dari segala penyatuan yang ada di dunia ini. Juga melampaui dari penyatuan antara pokok anggur dan ranting. Juga antara kepala dan tubuh. Penyatuan kita dengan Tuhan mencakup dalam kehidupan dan roh. Dan ini merupakan penyatuan cinta. Adalah yang tiada bandingannya. Oleh karena itu, saat kamu mendekat pada Tuhan, saya harap agar kamu tidak hanya fokus pada lagu pujian yang akan dinyanyikan, ataupun pada ayat Alkitab yang akan kamu baca. Namun, fokuslah pada hadirat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita di saat ini. Dia adalah yang sangat mengasihimu. Kamu harus menikmati akan namanya. Dia adalah Immanuel. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Satu roh bersama Tuhan. Kasih limpah, ku satu dengan Tuhan. Satu roh, dekatnya selamanya. Masuk dalam kelimpahan Kristus. Agungkan Dia, Dialah hidupku. Tuhan mulia di hatiku selamanya. Hidup bersatu, miliknya milikku. Tak lagi sepi, selalu hidup rukun. Bersatu padu, tak akan berpisah. Erat bersatu, melebihi pokok ranting, lebih dari kepala dan tubuh. Satu roh, tiada rintangan. Sungguh berharga bersatu
dengannya. Dia dalamku, hidupku jadi mulia. Siang malam sedia keperluanku. Dia pendorong, pengubah, pembimbingku. Pancarkan kasih kudus keindahannya. Saat menyanyikan lagu pujian ini, saya sangat menghargai bahwa saya adalah orang yang paling dekat dengan Tuhan. Di bait kedua mengatakan, bersatu padu tak akan berpisah. Tidak ada peluang untuk berpisah. Kita adalah yang paling dekat. Di dunia ini, terdapat begitu banyak hubungan yang dekat. Namun suatu hari, itu semua akan berakhir. Hubungan antara bapa dan anak, suami dan istri, sahabat karib, suatu hari semuanya akan berpisah. Mungkin karena studi, imigrasi, sakit, ataupun meninggal. Suatu hari nanti pasti akan ada perpisahan. Saya memikirkan bahwa semuanya adalah yang tidak dapat diandalkan. Namun, hubungan kita dengan Tuhan adalah yang tidak dapat dipisahkan, sekalipun untuk sesaat saja. Kita adalah yang tidak dapat dipisahkan dari Tuhan, karena kita telah bersatu dengan Tuhan dalam satu roh. Ini adalah sebuah penyatuan yang terdalam, dan hal ini memberikan saya sebuah keyakinan iman yang penuh. Ini adalah yang sangat bagus, yang sangat teguh, penuh dengan harapan dan keyakinan. Sama seperti yang disebutkan pada bait yang keempat, siang, malam, sediakan keperluanku. Kita adalah yang diasupi, diperbaharui, dan diubah. Dia ada di dalam saya, pekerjaannya berlanjut di hati saya. Kita dapat menghasilkan buah dan memuliakan Dia. Marilah kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Satu roh bersama Tuhan. Kasih limpah, ku satu dengan Tuhan. Satu roh, dekatnya selamanya. Masuk dalam kelimpahan Kristus. Agungkan Dia, Dialah hidupku. Tuhan mulia di hatiku selamanya. Hidup bersatu, miliknya milikku. Tak lagi sepi, selalu hidup rukun. Bersatu padu, tak akan berpisah. Erat bersatu, melebihi pokok ranting, lebih dari kepala dan tubuh. Satu roh, tiada rintangan. Sungguh berharga bersatu dengannya. Dia dalamku, hidupku jadi mulia. Siang malam sedia keperluanku. Dia
pendorong, pengubah, pembimbingku. Pancarkan kasih kudus keindahannya. Tuhan, begitu berharganya karena kami telah bersatu denganmu. Ini adalah sebuah berkat yang terbesar, karena kami dapat bersatu dengan Engkau. Tuhan, Engkau telah tinggal di hati kami, sebagaimana Engkau ingin menjadi sumber akhir kami. Engkau adalah penyediaan kami yang berlimpah, dan juga adalah kehidupan kami yang mulia. Ya Tuhan, bantulah kami untuk belajar memperhatikan-Mu. Kami tidak harus bergantung pada orang lain, karena yang paling penting adalah percaya pada-Mu. Tuhan, betapa berharganya karena kami berada dalam satu roh bersama-Mu selamanya. Ini adalah sebuah penyatuan cinta yang paling dalam. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari-Mu. Tuhan, penyatuan kami dengan-Mu adalah yang dapat membantu kami untuk mengalami akan kasih-Mu yang paling pribadi kepada kami. Tuhan, bantulah kami untuk mengalami dan menikmati akan berkat dan sukacita penyatuan yang dengan-Mu. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Kini adalah giliran-Mu untuk menenangkan diri dan merespon pada Tuhan. Dia sangat ingin mendengar suara-Mu. Selanjutnya, kita akan bersama-sama membaca beberapa ayat firman Tuhan. Ayat yang akan kita baca hari ini ada dalam Injil Yohanes pasal ke-15, ayat 1-8. Di sini adalah yang berbicara tentang Tuhan Yesus yang mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Pemilik kebun anggur adalah Bapa, yaitu Aba. Dan ini merupakan perumpamaan terakhir dari 7 perumpamaan. Saya merasa bahwa hal ini sangatlah berarti, dan perumpamaan ini sangat menyentuh hati saya. Setelah perjamuan akhir selesai, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberangi sungai Kidron, dan berjalan menuju ke sebuah taman yang bernama Getsemani. Saya yakin bahwa tempat yang mereka lalui adalah kebun anggur. Terdapat pokok anggur, dan bahkan telah berbuah. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun Tuhan telah membagikan perumpamaan terakhir tentang aku, yaitu sebelum Dia menghadapi momen-momen yang paling gelap. Dan ini merupakan kesempatan terakhir yang dapat Dia bagikan kepada murid-muridnya. Aku di sini telah berbicara tentang hatinya. Sesungguhnya, ini akan menjadi perumpamaan yang sangat penting. Oleh karena itu, saya harap dengan latar belakang pengetahuan ini, sebelum membacanya, kamu telah dapat memahami bahwa kata-kata yang di sini adalah yang diucapkan sebelum Dia menerima cawan pahit. Oleh karena itu, pastilah ini yang sangat penting. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Yaitu dalam Injil Yohanes pasal ke-15 ayat 1-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci, karena kita adalah yang tidak berkonsentrasi pada Alkitab, namun yang adalah pada Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, saya akan langsung berbagi tentang apa yang saya peroleh saat membaca ayat-ayat tersebut. Pertama, saya sangat menikmati karena saya berada di dalam Tuhan. Artinya,
bahwa di dalam Tuhan saya telah bersatu dengannya. Sama seperti yang dikatakan dalam lagu pujian yang baru saja kita nyanyikan. Ranting-ranting dapat menikmati perbekalan dari pokok anggur, dan ranting-ranting tersebut dapat menghasilkan buah. Hati Tuhan sangat ingin agar kita memiliki hidup yang berkelimpahan, sehingga kita dapat memuliakan Allah, dapat memuaskan hati sang pemilik kebun anggur. Betapa berharganya karena kita telah dibersihkan. Keselamatan yang dari salib telah menghapuskan segala dosa kita. Dan yang paling berharga adalah bahwa kita dapat dipersatukan dengan Tuhan. Kita telah bersatu, kita dapat menikmati perbekalannya yang dalam kehidupan. Dan Tuhan juga mengingatkan kita untuk selalu berada di dalam Dia. Artinya, agar kita selalu mengalami akan penyediaan yang daripadanya. Dia secara khusus menyebutkan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tuhan tidak ingin kita meninggalkan Dia. Dia tidak ingin jika kita tidak menerima apa-apa. Dia rindu untuk mendekat pada kita. Jadi Dia mendukung kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, itu berarti bahwa kita dapat memahami akan kehendak dan hati-Nya. Firman-Nya akan terus mendukung kita, menyediakan bagi kita, serta memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, saat kita berdoa padanya, maka hal itu akan terjadi pada kita. Karena doa kita adalah sesuai dengan kehendak Allah. Dan di ayat ke-7 berkata, "Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Sesungguhnya, ini adalah sebuah janji yang begitu luar biasa pada kita. Saya benar-benar merasakan dan menikmati betapa Tuhan ingin agar kita dapat mengalami Dia. Betapa hebatnya keberhasilan dari penyelamatan yang telah Ia capai untuk kita, yaitu dapat bersatu dengannya. Dia ingin agar kita menjalani kehidupan penyatuan yang dengannya di setiap hari, sehingga kita dapat mengalami Dia di setiap hari. Dapatkah kamu memahami akan Tuhan? Memahami hati dari Sang Kekasih? Betapa Dia ingin agar kita memiliki sebuah hati yang dari cintanya, agar di setiap hari dapat menikmati akan penyatuan cinta, yaitu kehidupan dari kekasih dan dari cintanya. Hal kedua yang menyentuh hati saya, yaitu saat Tuhan berkata, "Bapakulah pengusahanya." Artinya, bahwa Bapalah yang mengurus kebun anggur ini. Dia akan merawat kita layaknya ranting. Dia akan memelihara dan memangkas. Bapa ingin agar kita dapat bersatu dengan Tuhan. Dia ingin agar kita mengalami akan keberhargaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapalah yang menjadi pengusaha dari kebun anggur ini. Niat ini adalah yang muncul sejak dari semula. Bapa ingin menyerahkan kita pada Tuhan, agar kita dapat menjadi kekasih Tuhan yang paling utama. Saya bersyukur karena di sepanjang hidup kita, Bapa ada memangkas kita. Karena Dia ingin agar kita menjadi lebih mulia, agar kita dapat lebih sepadan dengan Tuhan. Jadi, oleh karena kasihlah sehingga Bapa memangkas kita, sehingga kita dapat menjadi lebih indah. Namun yang lebih penting, yaitu bahwa Dia ingin menghilangkan segala rintangan yang menghalangi kita untuk memperoleh Tuhan. Alhasil, janganlah takut dengan perubahan. Jadi, kita tidak akan memiliki persinggahan. Sebaliknya, kita akan terus maju tanpa henti. Kita harus rela untuk dibentuk oleh Bapa dan Tuhan, agar mereka mengubah kita. Dan saat dipangkas, mungkin kita harus melepaskan sesuatu, namun itu adalah untuk kebaikan kita. Karena kasih Allah lah sehingga kita didisiplinkan dan dipangkas. Alkitab berkali-kali menyebutkan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, "Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar." Kita harus memahami akan kasih Bapa, karena Dia sangat menghargai dan memandang kita adalah yang begitu bernilai. Dan ini membuktikan bahwa kita adalah benar-benar anak kesayangannya. Kita adalah yang lahir darinya, dan kita adalah hartanya yang paling berharga. Marilah kita bersama-sama menyembah. Setelah saya, adalah giliranmu. Tuhan, terima kasih karena pada jamuan akhir, Engkau telah memperkenalkan diri-Mu pada kami yang berasal dari lubuk hati-Mu. Sekalipun Engkau harus menghadapi kegelapan yang paling mengerikan dan harus menerima cawan pahit, betapa hati-Mu rindu untuk mendapatkan kami, untuk bersatu dengan kami, dan Engkau juga ingin agar kami mendapatkan-Mu. Engkau memberitahu kami bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan kamilah ranting-rantingnya. Kami dapat terhubung dengan-Mu dan menjadi kehidupan kami.
Ya Tuhan, Engkau yang paling bahagia dan Engkau yang paling menikmati. Bapa, betapa berharganya karena Engkaulah pemilik dari kebun anggur. Engkau telah memberikan kami kepada Tuhan, sehingga kami dapat menjadi kekasih Tuhan. Engkau ingin agar kami dapat menjadi yang paling memuaskan hati Tuhan, hati Bapa. Engkau sungguh-sungguh menghargai kehidupan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau benar-benar ingin agar kami menjadi mulia, sehingga Engkau mau bertanggung jawab atas hidup kami hingga akhir. Engkau akan memangkas dan memotong kami. Engkau akan menegur dan menghajar kami. Bapa, Engkau sangat mengasihi kami, karena kamilah anak-anak-Mu yang terkasih. Itulah sebabnya Engkau sangat memperhatikan kami dan ingin agar kami menjadi yang paling mulia. Engkau ingin agar kami menjadi yang serupa dengan Tuhan. Bapa, semoga Engkau memberkati kami semua. Saya harap kamu dapat menenangkan diri di hadapan Tuhan. Kamu dapat menyembah, berdoa, dan bersyukur padanya.